warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah begitu banyak memberikan kita nikmat yang tiada hentinya tentunya. Sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita menuju acara inti, baiknya kita membuka acara ini dengan bacaan hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya, pada kesempatan hari ini kita semua bisa berkumpul dalam acara buka bersama 100 anak-anak luar biasa disabilitas dan berkebutuhan khusus di Sekolah Our Dream Indonesia dengan DTB, Disabilitas Tanpa Batas. Tepuk tangan ya Romino. Tentunya tetap menggunakan protokol kesehatan ya, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Singkat waktu saja karena ini banyak delay kebetulan. Selamat datang kepada Pak Tono Rusdianto sebagai Kepala Dinas Sosial Kota Bandung. Selamat datang juga kepada Bapak Dr. Andes Suwardi, Bapak Camat Cibenying Kaler, Pak ya. Dan juga selamat datang kepada tamu-tamu terhormat lainnya. Yang kebetulan ada Bapak Odet yang masih belum bisa datang. Beliau kesini karena ada halangan. Di sini juga saya akan menyampaikan terima kasih banyak kepada hamba Allah yang selalu mensupport acara ini, tentunya dari Lumbung Indonesia, Ibu Lina Mulyadi, dari Hanida Foundation, dari Masjid Lautse Bandung, dari KLIS Koperasi Lumbung Indonesia Sukses, dari BEEC Bandung Economic Empowerment Center, dari HIPMI Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, dari Yayasan Syekh Ali Jaber, dan juga Yayasan Birku Indonesia. Dan juga insya Allah banyak hamba Allah lainnya yang berbagi. Semoga Allah limpahkan rezeki kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Ke acara intinya, sambutan dari founder Lumbung Indonesia, Ibu Lina Mulyadi. Silakan, waktu dan tempat kami persilakan. Buka maskernya ya biar Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita semua dalam keadaan dan kondisi insya Allah sehat ya, sehat sempurna, sehat walafiat, dilindungi oleh Allah, diberikan kesehatan, keselamatan lahir batin dunia akhirat. Amin. Dan tak lupa juga junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang selalu menjadi panutan kita untuk selalu berbuat kebaikan. Alhamdulillah, terima kasih banyak yang tak terhingga juga kepada tuan rumah Ibu Habibah, wanita inspirasi saya. Kita sudah lama mengenal, Masya Allah, Bu Habibah yang pakai baju gaun hitam, beliau cantik sekali, Masya Allah. Tadi saya udah sedikit melontarkan juga gitu bahwa siapa beliau ke Pak Kadis. Beliau ini, Ibu Habibah ini adalah alhamdulillah Allah amanahkan sebagai pemilik dan pendiri ya saat ini Our Dream Indonesia. Walaupun sebelumnya mungkin bukan ibu, tapi ibu mengambil alih ya semuanya dengan tim-tim yang luar biasa, yaitu Pak Hendra. Gimana Pak Pak Hendra orang yang luar biasa juga. Beliau tak henti-hentinya peduli terhadap Our Dream Indonesia yang bagaimana untuk menguruskan anak-anak luar biasa, anak-anak disabilitas berkebutuhan khusus, sampai saya pun tahu dari beliau bagaimana harus mengelola, membina anak-anak hebat ini, anak-anak luar biasa ini. Dan terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Sosial Pemerintah Kota Bandung yang telah hadir, dan Ibu Dewi sebagai Kepala Bidang Disabilitas. Terima kasih banyak atas kehadirannya.
dan Bapak Wali Kota Bandung yang insya Allah akan tetap mengusahakan ke sini walaupun beliau dalam rapat paripurna, tapi kalaupun tidak insya Allah beliau Pak Wali akan suatu saat ke sini, tapi kita tetap berdoa tetap hadir ya, tunggu di sini. Dan kepada Bapak Camat, terima kasih Pak Camat Cibenying telah hadir dan kayaknya agak sibuk juga menguruskan persiapan ini, disibukin sama Pak Hendra tentang teknis di lapangan. Terima kasih Pak sudah ikut berkontribusi banyak untuk kelangsungan acara hari ini. Dan kepada Bapak dari Pak Kabid ya, Pak Kabid terima kasih banyak. Dan kepada keluarga besar disabilitas tanpa batas DTB seluruh Indonesia dan kebutuhan di Ketua Bandungnya Pak Korvid ya dan tim, terima kasih banyak. Dan pastinya keluarga besar Lumbung Indonesia, Lumbung Bandung dan tim-tim Bu Heni, Teh Selfie dan semuanya orang-orang baik yang selama ini mensupport saya, alhamdulillah. Keluarga besar Odrim Indonesia di belakang ya, anak-anak hebat. Halo, itu Bapak, Masya Allah. Ya, alhamdulillah Pak. Mungkin saya harus menyampaikan bahwa acara hari ini adalah acara yang kami nantikan dari sebetulnya sebelum bulan puasa Pak gitu. Tadinya mau tempatnya di Naripan, di Hotel Naripan di lantai bawah kan ada gerai UMKM kita Lumbung Indonesia, yaitu tepatnya insya Allah kita akan seluruh Indonesia. Kebetulan di Lumbung Bandungnya itu ada di Hotel Naripan lantai bawah Pak, dan itu semua UMKM semua gitu. Jadi istilahnya untuk penjualan dan kantor Lumbung Indonesia perwakilan ya di sana. Nah, karena kebetulan tempatnya sempit, kedua juga pikir saya tuh kayaknya ini harus ke tempat yang memang tepatnya gitu. Kebetulan Odrim Indonesia itu sebetulnya kan di Turangga ya. Halo, di Turangga itu mohon maaf ya masih sewa kan sebetulnya sebelumnya, sampai ibu tuh berjuang setiap tahun untuk menyewakan. Harganya berapa sih Bu? Tahunnya 70 juta, dan itu tuh setiap tahun berapa kali diperpanjang dan waktunya sangat cepat ya. Saya ketemu ibu tuh udah dari 7 tahun yang lalu, posisi masih di sana, dan sampai sempat berbicara kayaknya pengen punya tempat sendiri. Ternyata Allah betul-betul memberikan satu kebahagiaan di mana ibu tuh mungkin nyicil dari ibu kan konveksi ya. Konveksi ini kan ibu setiap penghasilan tuh dikumpulin aja, setiap dapat seragam, dapat apa, ngumpulin berapa ini untuk beli tanah katanya. Jadi awalnya dari impian, awalnya dari niat pengen punya sekolahan, di mana sekolahan kalau bisa ya seikhlasnya, kalau bisa gratis total gitu. Cuman kan mungkin dengan keterbatasan ya Pak Kadis, ternyata Bu Habibah juga segitu udah punya niat yang luar biasa. Terkumpul lah tanah di sini ya Bu ya, dengan perjuangan yang luar biasa gitu, dengan pastinya berdarah-darah ya Bu ya, dibeli tanah di sini. Dulu waktu itu belum jalannya sebesar ini, kecil kan, dan surveinya itu waktu itu bersama saya, karena Neng coba atuh dibantu katanya ya, karena posisinya kan ini harus harus dibangun katanya, kalaupun memang dibeli. Akhirnya terbeli walaupun dengan keterbatasan. Ternyata pas udah mulai dari pembebasan terus pembangunan, ya berpikir lagi untuk pembangunan seperti apa, dan itu pun dikumpulkan dari perjuangan ibu. Dan alhamdulillah adalah relasi saya juga sedikit-sedikit gitu membantu gitu. Memang belum luar biasa, tapi alhamdulillah dengan perjuangan ibu yang luar biasa. Tepuk tangan dong buat Bu Habibah. Beliau nih rasanya ini hatinya terbuat dari apa ya? Kalau ini Pak diwakafkan semua, jadi bukan sekadar bahasa wakaf, bahasa lisan. Ini sertifikatnya betul-betul wakaf. Nanti legalitasnya nanti berikan ke Pak Kadis. Ini betul-betul ibu ini pengen karena diwakafkan ini bukan miliknya pribadi, tapi ini milik umat katanya. Pengen lihat semuanya karena supaya anak-anak yang memang tidak mampu, apalagi berkebutuhan khusus, disabilitas, punya tempat katanya. Cuman itu cita-citanya, cuman kan nggak bisa sendirian ibu ini.
ajaklah saya dan teman-teman, katanya, Neng, kumaha atau ibu teh ya, katanya kalau ibu sendiri tidak mampu, katanya kadang-kadang buat operasional aja ibu tuh harus kesana kesini sampai mungkin bikin si konveksinya teh ibu udah bikin masker, bikin segala macam supaya buat penghasilan bayar listrik ini apa semua. Saya bilang, ya Allah, ini orang mulia ini nggak bisa dibiarin. Saya bilang gitu, ibu nih dari 7 tahun 10 tahun yang lalu saya kenal itu gitu aja mikirin anak-anak ini. Jadi saya tuh aduh, sampai mohon maaf jadi nggak menikah juga ya Bu ya, terlepas dari bapak meninggal waktu pas bayi yang bungsu itu ya. Jadi akhirnya saya bilang ini kayaknya harus ditolong. Bu Habibah tuh perlu orang. Di sini punya tempat, Pak Kadis, terus juga bangunan ada, terus anak-anak ini kan disabilitas tanpa batas nih belum ada tempat juga posko. Saya bilang tuh saya kenal dengan Pak Korfit baru ya, walaupun dengan Pak Korfit. Akhirnya ketemu dengan saya. Ini teh gimana ya caranya supaya saya itu bisa mensinergikan antara Audrey DTB yang hanya cuman Pak nanti Bapak harus ini Pak ke gang-gang Pak, saya di gang Malabar, di gang ini mana tempatnya ini Bu Cina di gang ini kadang ketemuannya betul-betul udah di gang, pada duduk-duduk di gang, kalau pembagian kalau apa tuh di gang aja gitu. Nah saya tuh bilang ke Ibu Habibah, Ibu ini kayaknya Bu, saya bilang Ibu harus dengan DTB ini. DTB ini para komunitasnya selain pengurusnya juga luar biasa gitu dalam keterbatasan, tapi masih ngurusin orang banyak gitu. Dan akhirnya saya tuh bilang, Bu, Ibu kira-kira kalau di sini mereka sekolah mungkin nggak aja nih, tapi biayanya gimana? Katanya Ibu sih mungkin keterbatasannya masalah akhirnya ya mungkin harus ada tetap kalau dulu kan kalau bisa makan disempurnakan lah gitu ya, diberikan yang terbaik karena guru juga kasihan kan kalau ini kalau ibu mah mungkin kalau tempat mah nggak aja lah gitu, cuman bagaimana. Nah akhirnya saya sempat ngobrol dengan Bu Dewi ya, Bu Dewi kita ngobrol banyak hampir sejam lebih, karena kalau ganggu Pak Kadis kalau sejam pasti nanti teman-teman marah-marah takutnya apa ini Bu Lina dicurhat-curhat gitu kan. Kalau dengan Bu Dewi kan ibu-ibu biasa jadi saya bilang, Bu Dewi ayo dong Bu, gimana caranya supaya si anak-anak ini tuh, saya bilang ibu-ibu kelola juga kan di sini ada tempat Bu Habibah. Berarti ini harus ada sinergi antara Audrey, pemerintah dan DTB Disabilitas Tanpa Batas. Kami lah Lumbung Indonesia yang hanya ya relawan lah ya, relawan yang peduli ingin sekali berbuat banyak ya, mungkin dengan menyambung-nyambungkan silaturahmi lah. Nah mungkin dengan silaturahmi dengan Pak Kadis sekarang ya, insya Allah Pak Wali juga akan hadir. Kalaupun memang belum sempat hadir karena rapat paripurna pun, beliau akan insya Allah saya ajak ke sini secara personal. Mungkin bisa sebagai wali kota atau sebagai pribadi datang ke sini insya Allah. Karena beliau ini pencipta anak-anak luar biasa juga, sama Umi juga ternyata membina langsung juga dengan Yayasan Biruku ya. Nah insya Allah Bu Habibah sambung doa tetap hari ini datang ya. Nah itu seperti itu. Nah jadi nanti kita akan buat ya, Lumbung Indonesia sendiri insya Allah berniat ingin mengajak para UMKM atau para hamba-hamba Allah yang mau berbagi. Relasi kami dan dari Ibu Menteri Hadidah Foundation yang kebetulan dilantik per hari kemarin itu suaminya jadi Menteri Investasi dan BKPM RI. Tepuk tangan dong. Nah adik saya Lumbung Indonesia, perkenalkan yang belum kenal ya, Liena Mulyadi. Alhamdulillah Pak Kadis, saya sebagai founder dimana saya tuh masa pandemik ini hanya ingin membantu UMKM. Awalnya hanya bicara dengan Pak Wali dari hati ke hati dengan Umi gimana ya, saya bilang kalau untuk anak-anak atau para UMKM tuh kan kayaknya nggak punya komunitas yang concern, dan alhamdulillah kami secara mandiri gitu ya, gitu disupport oleh teman-teman. Alhamdulillah bisa se-Indonesia itu dibantunya oleh ya, disupporting oleh Hadidah Foundation, yaitu Ibu Sri Supardi Bahlil, yaitu istri dari Menteri Investasi BKPM RI yang sekarang sedang menjabat. Dan saya udah kenal lama sekali dengan beliau, hampir 12 tahun yang lalu di Jayapura. Jadi beliau ini memang adalah penggerak sosial Pak, Bu Ibu Sri Supardi Bahlil ini. Itu sudah seperti kakak saya sendiri gitu. Nanti insya Allah saya kenalkan ke Bapak, lepas ke beliau sering ke Bandung, sering nginep rumahnya di Resort Dago Pakar di tempat saya. Ibu ini tuh, Ibu Menteri ini memang menitipkan gitu, santunannya udah tersampaikan, nanti dibagikan kepada anak-anak.
ada santunan dari Bu Menteri, alhamdulillah, dan mereka peduli sekali gitu.